Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pecandu Kilometer. Dan saya ucapkan selamat malam dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur teman-teman. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 17 April 2025, rencananya aku mau melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Solo teman-teman, menggunakan bis paling malam dari Jakarta. Pasti teman-teman udah pada tahu ya di thumbnailnya, yaitu bis Sari Indah yang sempat viral akhir-akhir ini teman-teman. Begini suasana di Terminal Kampung Rambutan pada jam 8 malam teman-teman. Paling kanan ada safari menuju Jakarta Solo. Ini dia bis Sari Indahnya yang sempat viral setelah mengantarkan 30 youtuber dari Jakarta ke Surabaya via Pantura. Oke, untuk armada yang aku naikin nanti aku nggak tahu nanti naik ini atau bukan, soalnya kan aku nanti turunnya di Solo teman-teman. Katanya sih Sari Indah kalau weekend atau libur panjang gini memberangkatkan dua armada, yang satu full tol, yang satunya via Pantura. Kira-kira nanti memberangkatkan berapa armada ya? Dan yang bikin trip repotnya Sari Indah yang via Solo ini tuh sedikit banget, kalau nggak salah cuma ada dua. Ya semoga aja nanti aku bisa bikin trip repotnya sampai Solo juga ya teman-teman. Dan yang sebelah kiri di ujung sana tuh ada Sinar Jaya dan Setia Negara teman-teman. Sinar Jayanya jurusan mana tuh ya? Kok jam segini masih di Kampung Rambutan? Oke teman-teman, ini jam 8:15, ada dua bis yang masuk nih. MPM dari Sumatera Barat. Telat ya teman-teman. Dan ini tuh ada Putri Jaya. Putri Jaya ini kalau nggak salah rute Pekalongan teman-teman. Untuk pemesanan tiketnya kemarin aku pesan melalui Traveloka dengan harga 210.000 teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau naik Sari Indah ini yang belum punya tiketnya, hati-hati juga dengan calo. Biasanya calonya itu mematok dengan harga yang cukup tinggi teman-teman. Saya sarankan beli tiketnya melalui aplikasi ya, lebih murah juga ya kan. Standarnya Jakarta Solo itu 250.000, ini dapat 210.000. Nanti kita juga mendapatkan satu kali servis makan, mantap gak? Dan ini aku belum nukerin tiketnya juga ya. Tadi aku udah nanya ke krunya juga, katanya sih suruh nunggu di sini dulu, soalnya pengurusnya belum datang nih teman-teman. Jam berapa ya? Jam 8:19 teman-teman. Di safari berangkat dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur menuju Solo. Semoga selamat sampai tujuan. Ini ada Mior baru sampai dari Sumatera Barat, kelas sleeper memakai bodi Morodadi Prima teman-teman. Pada telat ya dari Sumatera Barat. Oke teman-teman, sekarang ini udah hampir jam 9, namun pengurusnya belum datang juga nih. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja sampai datang ya. Sebelum kita berangkat, kita review mengenai armada yang sempat viral beberapa bulan yang lalu ya, Sari Indah dengan julukan Ruby. Nah kemarin Sari Indah ini sempat mengantarkan 30 youtuber dari Jakarta menuju Surabaya via Pantura teman-teman. Dan di Sari Indah ini bisa dibilang bisa Jagat keberangkatan paling malam dari Terminal Poris jam 7, lalu melewati Terminal Kalideres, lalu Terminal Kampung Rambutan, lalu Terminal Pulau Gebang, dan terakhirnya penjemputan penumpang nanti kurang tahu juga di mana teman-teman. Namun titik naiknya bis Sari Indah ini bisa di mana aja ya, kalau sesuai jalur yang dilewati teman-teman. Oke teman-teman, bis Sari Indah dengan julukan Mr. Ruby ini memakai sasis Hino RG dengan bodi Z-Bus 2 custom ya. Lalu kelasnya ini kelas VIP dengan jumlah seat 40, sudah dilengkapi dengan toilet juga teman-teman. Dan untuk rute bis Sari Indah Mr. Ruby ini dari Jakarta menuju Surabaya via Pantura ya. Sedangkan aku nanti kan turunnya di Solo, berarti aku naik di Sari Indah yang via tol Trans Jawa. Aku nggak tahu ya armadanya ini atau bukan. Kalau bukan berarti kita nanti di transit. Untuk transitnya aku kurang tahu di mana juga. Ya kira-kira bagaimana keseruan perjalanan kali ini? Yuk simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekedar info, tiba-tiba ada acara mendadak ya. Lagi-lagi aku nggak bisa turun di Solo, nanti aku turun di Bawen aja. Nggak tahu nih Sari Indah bisa turun di Bawen apa enggak. Ya kita nanti tanya dulu teman-teman.
jam 9 ini ada Persada yang baru masuk di terminal Kampung Rambutan jurusan Pekalongan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di Bisari Indah dengan julukan Mr. Ruby. Tuh terlihat masih ada 2 penumpang tuh. Padahal ini udah jam 10 malam loh. Gokil. Dan tadi aku udah ketemu sama pengurusnya ya. Gak tahu pengurusnya yang mana, soalnya ada 2 nih. Ada laki-laki sama perempuan. Sama-sama megang tiket juga tuh. Terus tadi aku udah konfirmasi tiketnya juga ya. Dan kita tidak dapat tiket fisiknya. Nanti kalau servis makan tinggal nunjukin tiket online-nya aja teman-teman. Terus kata pengurusnya juga, yang beli tiket online itu duduknya di barisan tengah ke belakang. Kalau barisan tengah ke depan kemungkinan itu buat jatah yang beli tiketnya langsung ke agen teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita nikmatin perjalanan ini ya teman-teman. Di terminal Kampung Rambutan kayaknya sih nggak banyak calonnya ya teman-teman. Padahal ada beberapa orang yang tanya, Mas mau kemana gitu. Terus saya jawab dengan keyakinan penuh ya, mau naik Bisari Indah Pak. Terus beberapa orang langsung nunjukin parkirnya Bisari Indah ini teman-teman. Oke teman-teman, jam 10:17 akhirnya bis kita diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Dan ini bis paling malam dari terminal Kampung Rambutan ya. Gak bisa lihat sampai ada yang berdiri loh teman-teman. Menurut gue sih ini nggak mungkin sampai ada yang berdiri ya. Kemungkinan nanti dioper ke bis keduanya Sari Indah teman-teman. Tapi nggak tahu nanti opernya di mana. Tadi sempat nanya-nanya juga sama penumpang sebelahku. Ternyata dia dapat tiket 380.000. Selisihnya lumayan juga ya kalau beli tiket langsung sama lewat aplikasi. Tapi tadi aku sempat dengar juga ada pengurus yang curhat. Pengurusnya dapat penumpang, yang penumpangnya itu habis ketinggalan di sumber alam. Tapi sayangnya penumpangnya itu cuma ada duit 180.000 doang teman-teman. Sedangkan tiketannya itu 250.000 gitu kata agennya. Terus kata pengurusnya dia bisa diikutkan ke Bisari Indah kecuali kalau penumpangnya penuh teman-teman. Nah kalian bisa lihat sendirian, ini penumpangnya udah penuh sampai ada yang berdiri loh. Berarti penumpang yang tadi diikutkan ke bis ini teman-teman. Gokil. Baik banget ya Sari Indah ini teman-teman. Kopi kan mahal. Karya itu nanti bisa digunakan untuk perizinan. Iya. Sekarang iya. Nah, itu muncul ada sertifikat teknologi IMBI ya. Ikatan mahasiswa Oke teman-teman, tadi itu sempat ketiduran ya setelah masuk gerbang tol Kramat Jati Jakarta Timur. Bangun-bangun kita sudah keluar tol lagi. Ini nggak tahu daerah mana. Tapi di sini tuh macet total, nggak bisa gerak tuh teman-teman. Dan banyak truk-truk besar, truk-truk kontainer ya. Bahkan busway pun sampai ngantri ada 3 busway teman-teman. Dan pas aku lihat di map, ternyata kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading. Dan ini tuh ke arah Agen Pulau Gadung teman-teman. Waduh, udah hampir tengah malam kita baru sampai di sini dan terjebak macet. Wah, bisa jadi trip kusut ini. Nggak tahu nih dari sini kita mampir ke Terminal Pulau Gebang lagi nggak ya?
Oke teman-teman, jam 12 kita sudah tiba di Agen Pulau Gadung. Dan ternyata beberapa penumpang dioper ke bis kedua. Sedangkan kita masih di bis Sar-Indah yang julukannya Mr. Ruby. Gokil, berarti bis ini nanti full tol Trans Jawa. Keren, keren, keren. Kaget banget teman-teman, lihat kondisi terminal di Pulau Gebang pada malam ini ternyata masih seramai ini loh. Ini tuh di shelter keberangkatan loh teman-teman, bukan di shelter kedatangan, soalnya beda gedung. Tuh lihat, masih seramai ini. Ada apa ini? Ada fenomena apa ini teman-teman? Masa gara-gara libur panjang 3 hari? Kalaupun gara-gara libur panjang, kayaknya sih ramainya nggak semalam ini teman-teman. Gara-gara apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Gara-gara apa ini? Kok bisa Pulau Gebang jam segini udah tengah malam masih seramai ini ya? Aku kira bis kita yang balik malam. Ternyata banyak juga temennya. Nah ini dia armada keduanya bis Sar-Indah baru sampai di terminal Pulau Gebang. Yang liverynya kuning ini sama-sama ke Surabaya namun via Pantura, sedangkan bis kita yang julukannya Mr. Ruby via tol Trans Jawa. Gokil, malam ini memberangkatkan 2 armada ya.
Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam 7. Kita sudah tiba di rumah makan Minang yang berada di Kandeman, Kabupaten Batang. Di sini kita istirahat yang pertama, teman-teman. Sebenarnya ada warung lain namun masih tutup, teman-teman. Jangan lupa yang punya tiketnya di bawah, dan kalau tiketnya beli online, kita nunjukin tiket online-nya aja gitu ya, teman-teman. Ya udah, kita makan dulu ya. Oke teman-teman, ini dia untuk menu makan pada pagi ini. Aku ambil sayur nangka, telur bulat, dan minumnya teh hangat manis. Oh ya, tadi kalau nambah teh hangat manis tuh ada tambahan biaya lagi, cuma 5.000. Lalu beginilah suasana di rumah makannya. Ini tuh cuma penumpang Pisari Indah doang loh. Gokil seramai ini ya. Tadi juga bisnya full seat teman-teman. Yaudah, kita lanjut makan dulu ya. Hanya ada Bisari Indah yang lainnya. Kalau ini yang dari Surabaya teman-teman, baru sampai di rumah makan Minang Batang. Armada keduanya yang dari Jakarta malah belum sampai nih teman-teman. Kalau ini gak ada julukannya teman-teman. Bisari Indah 387. Dan ternyata teman-teman, waktu aku lihat di Google Map-nya itu, rumah makannya ini dulunya pernah dibuat servis makannya Rosalia Indah loh. Nah ini aku nggak tahu Rosalia Indah yang reguler atau yang pariwisata teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Terus tadi itu setelah penjemputan terakhir dari Pulau Gebang, ternyata udah nggak ada penjemputan lagi, langsung jostol ke rumah makan. Dan tadi setelah Pulau Gebang, krunya nanyain satu-satu mau turun di mana. Nah, kalau aku langsung jawab turun di Bawen Pak. Gitu. Terus kata krunya itu berhentinya nggak sampai di pertigaan lampu merah, berhentinya itu hanya di depan gerbang pintunya pas. Habis itu armadanya langsung putar balik lagi teman-teman. Ya mau nggak mau aku turun di situ, soalnya kan nanti aku nggak bisa sampai Solo ya. Sebenarnya dari gerbang pintunya ke pertigaannya itu cukup jauh. Kemungkinan naik Grab aja suruh putar balik. Kalau nggak mau ya mau nggak mau aku jalan sampai ke pertigaan lampu merah. Ya udah dilihat nanti aja ya teman-teman. Oke, kita sudah dipersilakan masuk ke dalam bis, soalnya sebentar lagi mau diberangkatkan teman-teman. Ada paketan motor juga tuh ya. Ini dia teman-teman untuk bentuk interior dari Bisari Indah. Di dalam bis ini terdapat 40 seat dengan konfigurasi seatnya 22, dan di subseatnya tidak dilengkapi dengan bantal selimut, tidak ada leg rest, tidak ada armrest. Namun di bawah ini terdapat sandaran kakinya yang berbentuk besi memanjang itu ya teman-teman. Oke, ini dia untuk bentuk lover AC-nya. Semalam nggak kerasa panas ya, malah kerasa dingin. Makanya ini lover AC-nya aku tutup. Terus di atas juga nggak ada port USB, nggak ada casan juga. Kalau kalian mau ngecas bisa ke depan ke ruang kru. Sebagian lover AC-nya sampai disumpel pakai tisu tuh ya, soalnya nggak ada tutupnya. Kalau anginnya langsung ke arah kepala, lama-lama juga pusing sih teman-teman. Terus untuk kompartemen barang di atas tidak ada tutupnya, langsung los gitu ya teman-teman. Ada. Di Semarang ngedrop aja kan? Apa? Di Semarang ngedrop aja kan? Ngedrop. Ini full tol ini nanti. Dan keluar masuk tol. Ngedrop aja kan nggak ngambil lagi. Ya.
Tiba-tiba tadi aku disamperin sama krunya kan. Ternyata di sini nggak keluar Bawen. Kalaupun keluar kasihan akunya juga. Soalnya berhentinya itu di depan gerbang pintunya doang, nggak sampai ke pertigaan. Dan itu pun jauh ya. Terus dikasih solusi, aku suruh turun di Mangkang. Terus aku dikembaliin 20.000 teman-teman. Gokil, baik banget ya Bisa Indah ini. Awalnya aku beli tiket dengan harga 210.000, terus dikembaliin 20.000. Berarti harga tiketnya 190.000 doang loh teman-teman. Gokil, murah banget kan ya. Tapi ya kondisi bisnya kayak gini aja sih. Naik bis ini tuh ada plus minusnya. Plusnya itu krunya ramah-ramah, baik, dan dengan harga segitu kita juga mendapatkan servis makan teman-teman. Keren sih Bisa Rida ini. Alhamdulillah teman-teman, jam setengah 9 pagi kita sudah tiba di Mangkang. Lalu bisnya ini langsung putar balik masuk tol kembali. Terima kasih kepada kru yang bertugas, semoga dilimpahkan rezekinya ya.
Oke, mohon maaf jika ada kesalahan informasi di video ini. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum.